Pesawat jatuh bukan sekadar berita di televisi bagi mereka yang di dalam. Itu adalah detik-detik di mana hidup berhenti berputar. Banyak kasus pesawat jatuh akhir-akhir ini yang membuat kita merinding. Tapi, apa yang terjadi setelah benturan itu berakhir? Di pegunungan Andes, para penumpang yang selamat membuktikan bahwa jatuh hanyalah permulaan dari penderitaan yang tak masuk akal. Selama 72 hari, mereka terjebak di tempat yang tidak seharusnya dihuni manusia. Tanpa pakaian hangat, tanpa makanan, dan tanpa harapan. Ini adalah alur cerita paling brutal tentang bagaimana manusia dipaksa menjadi monster demi sebuah kata, bertahan hidup. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita sejenak mengirimkan doa untuk setiap keselamatan penerbangan di tanah air dan para korban musibah pesawat yang terjadi baru-baru ini. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghargai setiap detik kehidupan yang kita miliki dan memahami betapa besarnya perjuangan seseorang demi satu kata, pulang. Keajaiban di atas kematian. Tragedi penerbangan 571 di Pegunungan Andes. Oktober 1972, langit di atas Uruguay tampak cerah saat pesawat Fairchild FH-227 milik Angkatan Udara Uruguay lepas landas. Di dalamnya, terdapat 45 nyawa yang dipenuhi tawa. Mereka adalah tim rugby Old Christians Club, beserta anggota keluarga dan teman-teman yang hendak bertolak ke Santiago, Chili, untuk sebuah pertandingan persahabatan. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan menuju neraka putih yang abadi. Saat pesawat mulai memasuki kawasan pegunungan Andes, turbulensi mulai mengguncang badan pesawat. Namun, darah muda para atlet ini membuat mereka tetap santai. Mereka tertawa, bercanda, bahkan berdiri di lorong pesawat meski lampu sabuk pengaman sudah menyala. Di kokpit, pilot sedang berjuang melawan kabut tebal yang menutupi puncak-puncak gunung yang tajam. Kesalahan fatal terjadi. Karena visibilitas nol, pilot mengira mereka sudah melewati pegunungan dan mulai menurunkan ketinggian. Seketika, awan tersingkap. Di depan mata mereka bukan landasan pacu, melainkan dinding es raksasa. Sayap kanan pesawat menghantam puncak gunung, terlepas dan memotong bagian ekor. Pesawat yang kini hancur itu meluncur turun seperti papan ski raksasa di atas kemiringan salju yang curam, sebelum akhirnya berhenti di tengah keheningan yang mematikan di ketinggian 3.600 meter. Hening, hanya suara angin yang melolong kencang. Dari 45 penumpang, beberapa tewas seketika karena benturan atau terlempar keluar. Roberto Canessa dan Gustavo Zerbino, dua mahasiswa kedokteran yang selamat, segera tersadar dari syok mereka. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan, darah di mana-mana, jeritan minta tolong, dan tubuh-tubuh yang terjepit di antara kursi-kursi besi yang ringsek. Ada Federico, yang kakinya robek hingga tulang putihnya terlihat jelas. Ada pula korban dengan perut tertancap besi pesawat. Mereka yang selamat mencoba saling membantu di tengah oksigen yang tipis. Malam harinya, suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius. Tanpa pakaian musim dingin yang memadai, mereka terpaksa merobek cover jok pesawat untuk dijadikan selimut darurat. Mereka meringkuk di dalam sisa-sisa badan pesawat yang terbuka lebar di bagian belakangnya, mencoba saling berbagi kehangatan tubuh. Malam itu adalah ujian pertama tentang seberapa besar keinginan mereka untuk tetap bernapas. It's too cold. Antonio, it's too cold. We're gonna freeze. Keesokan paginya, matahari muncul dengan kejam. Cahayanya yang memantul di salju membutakan mata. Antonio Vizintin, sang kapten tim, mencoba mengorganisir massa. Mereka mencari sisa makanan di koper-koper yang berserakan. Hasilnya, sangat menyedihkan. Hanya ada beberapa batang coklat, biskuit, dan satu botol minuman keras. Careful. Di hari ke-9, Nando Parrado, yang sempat koma karena benturan di kepala, akhirnya terbangun. Hal pertama yang ia dengar adalah kabar bahwa ibunya telah tiada dan adiknya, Susana, terluka parah di pelukannya. Nando tak punya waktu untuk berduka. Ia harus menjadi kuat. Harapan sempat membumbung tinggi saat sebuah pesawat tim penyelamat melintas di atas mereka. Mereka berteriak, melambai-lambaikan pakaian berwarna cerah, dan merasa sangat yakin telah terlihat. Karena keyakinan itu, mereka membuat kesalahan fatal. Mereka menghabiskan sisa coklat terakhir dalam sebuah pesta perayaan kecil. Mereka mengira besok helikopter akan datang. Namun, besok berlalu dalam sepi. Lusa pun sama.
Tak ada siapapun yang datang. They may have to come through these mountains on foot. That could take days, a week. We have nothing to eat. We have crap. Melalui sebuah radio kecil yang berhasil mereka fungsikan secara terbatas, mereka terus memantau berita pencarian. Hingga tiba pada hari yang menghancurkan jiwa mereka. Siaran berita menyatakan bahwa pencarian pesawat Uruguay 571 resmi dihentikan. Otoritas menganggap mustahil ada yang selamat di suhu se-ekstrem itu setelah lebih dari seminggu. Kita sudah dianggap mati, bisik mereka. Call off the surge. They've given up. They think we're dead. Di titik inilah, rasa lapar mulai menggerogoti logika. Tubuh mereka mulai memakan dirinya sendiri. Lemak hilang, otot menyusut, dan kematian mulai menjemput satu persatu teman mereka karena infeksi dan kelaparan. Nando Parrado memandang mayat-mayat yang membeku di luar sana. Ia menyadari satu kebenaran yang mengerikan. Mayat-mayat itu adalah protein. Mereka adalah satu-satunya kesempatan bagi yang hidup untuk tetap hidup. Perdebatan moral meledak di dalam bangkai pesawat. Sebagian besar merasa itu adalah dosa yang tak termaafkan, pengkhianatan terhadap teman dan keluarga. Namun, Roberto Canessa berargumen dari sisi medis dan iman, ini bukan tentang tidak menghormati yang mati, tapi tentang menghargai kehidupan yang masih ada. Mereka akan senang jika tahu tubuh mereka bisa menyelamatkan kita. If my dead body could help you stay alive, I want you to use it. Momen itu sangat sunyi. Setelah berdoa memohon ampun dan pemahaman kepada Tuhan, mereka membuat kesepakatan. Jika aku mati, kalian boleh memakan tubuhku agar kalian bisa pulang. Roberto adalah yang pertama. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, ia menggunakan potongan kaca jendela pesawat untuk mengambil sedikit daging dari mayat yang membeku. Itu bukan lagi soal makanan. Itu adalah ritual bertahan hidup. Satu demi satu, mereka yang awalnya menolak mulai ikut makan. Mereka menelan harga diri, norma, dan rasa jijik mereka demi sebuah janji untuk kembali ke keluarga. Tanpa daging itu, tak akan ada satupun dari mereka yang memiliki energi untuk sekadar berdiri. Apalagi untuk mendaki gunung mencari jalan keluar. Tepat saat mereka mulai terbiasa dengan rutinitas bertahan hidup yang mengerikan, alam Andes menunjukkan bahwa ia belum selesai menyiksa mereka. Pada malam ke-17, saat semua penyintas sedang meringkuk tidur di dalam badan pesawat yang sempit, sebuah suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Belum sempat mereka bereaksi, dinding salju raksasa menghantam pesawat. Longsoran salju memenuhi kabin dalam hitungan detik. Mereka terkubur hidup-hidup di dalam kegelapan total yang membeku. Nando Parrado berhasil bernapas melalui celah kecil, sementara yang lain berjuang menggali salju dengan tangan kosong untuk menyelamatkan teman di sebelah mereka. 8 orang tewas malam itu, termasuk Liliana Metol, satu-satunya wanita yang tersisa yang sebelumnya sempat ragu untuk mengonsumsi daging mayat demi anak-anaknya. 8 are dead. 8 of us are dead. Selama 3 hari berikutnya, mereka terperangkap di dalam badan pesawat yang tertimbun salju sepenuhnya. Ruang gerak mereka hanya setinggi 1 meter. Di dalam peti mati besi itu, mereka terpaksa hidup berdampingan dengan jenazah teman-teman yang baru saja tewas akibat longsor. Di titik terendah ini, mental mereka nyaris hancur. Namun, justru dalam kesempitan itu, ikatan persaudaraan mereka menguat. Mereka berbagi cerita, doa, dan janji untuk tidak membiarkan satupun nyawa hilang sia-sia. Tonight we say the rosary for the living and for life itself. And that we have survived a plane crash, starvation, and an avalanche. Setelah berhasil menggali jalan keluar dari timbunan salju, kondisi fisik mereka semakin memprihatinkan. Kulit mereka terbakar matahari, sunburn, yang ekstrem. Kaki mereka mulai membusuk karena frostbite, dan luka-luka lama tidak kunjung sembuh. Nando, Roberto, dan Tintin memutuskan melakukan ekspedisi untuk mencari bagian ekor pesawat yang terputus saat kecelakaan, berharap menemukan baterai radio besar milik pesawat. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka menemukannya. Di sana, mereka menemukan harta karun, pakaian bersih, beberapa kaleng coklat, dan komik. Namun, baterai radio tersebut terlalu berat untuk dibawa kembali ke badan pesawat utama. Mereka membawa Roy Harley, yang memiliki sedikit pengetahuan teknis, ke lokasi ekor pesawat. Namun, meski telah berjuang di tengah badai yang membekukan, radio tersebut tetap bungkam. Tak ada transmisi, tak ada jawaban. Harapan untuk diselamatkan melalui teknologi resmi mati di sana. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan berjalan kaki melintasi benteng raksasa Andes. Nando Parrado menyadari bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya menunggu giliran untuk mati. Aku akan berjalan menuju matahari, ucapnya. Roberto Canessa,
dan Antonio Vizintin terpilih sebagai tim ekspedisi terakhir. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan peralatan, menjahit kain isolasi pesawat, menjadi kantong tidur raksasa, menggunakan kabel tembaga sebagai benang, serta mengumpulkan stok daging manusia yang paling banyak mengandung lemak dan nutrisi. Pada hari ke-61, pendakian dimulai. Mereka mendaki tebing es yang nyaris vertikal. Oksigen semakin tipis, setiap langkah terasa seperti 1 ton. Setelah 3 hari mendaki, mereka mencapai puncak tertinggi. Nando berharap melihat lembah hijau Chili di balik puncak itu. Namun, pemandangan yang menyambutnya justru menghancurkan jiwa. Ribuan puncak gunung salju lainnya membentang sejauh mata memandang. Mereka berada di tengah-tengah labirin es yang tak berujung. Roberto ingin menyerah, namun Nando menunjuk ke arah barat jauh, di mana ada satu puncak yang tidak tertutup salju sepenuhnya. Di sana ada kehidupan, tegas Nando. Karena persediaan makanan tidak akan cukup untuk bertiga, Tintin dengan sukarela memberikan jatah makanannya dan mendaki turun kembali ke bangkai pesawat agar Nando dan Roberto punya peluang lebih besar untuk sampai ke ujung. Nando dan Roberto terus berjalan. Kaki mereka sudah tidak terasa lagi. Tubuh mereka tinggal tulang terbalut kulit. Mereka berjalan selama 10 hari melewati medan yang mustahil bagi manusia biasa tanpa peralatan profesional. Keajaiban mulai tampak saat suhu mulai menghangat dan salju mulai berganti dengan bebatuan kelabu, lalu perlahan-lahan berubah menjadi aliran air. 22 Desember 1972, suara helikopter memecah kesunyian di lokasi bangkai pesawat. Para penyintas yang tersisa, yang sudah dalam kondisi sekarat, menangis histeris sambil berpelukan. Mereka tidak menyangka bahwa Nando dan Roberto benar-benar berhasil menembus Andes. Helikopter penyelamat mengangkat mereka satu persatu dari neraka putih yang telah menjadi rumah mereka selama 72 hari. Dunia terkejut, bagaimana mungkin manusia bisa bertahan di ketinggian itu tanpa makanan? Saat kebenaran tentang kanibalisme terungkap, kontroversi sempat merebak, namun pihak gereja dan keluarga korban memberikan pengampunan serta pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk pengorbanan suci demi kehidupan. Film ditutup dengan Carlitos Paes yang mengenang kembali rekan-rekannya yang tidak sempat pulang. Sebuah salib besi kini berdiri di lokasi kecelakaan sebagai peringatan bagi 29 jiwa yang tertinggal di sana. Tragedi ini bukan lagi tentang kecelakaan pesawat, melainkan tentang kemenangan semangat manusia atas kemustahilan. Mereka yang selamat membawa pulang satu pelajaran berharga, bahwa dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, selama ada kasih sayang dan keinginan untuk berjuang demi orang yang dicintai, keajaiban akan selalu memiliki jalan untuk terjadi. Kisah ini bukan cuma tentang kecelakaan pesawat, tapi tentang pengingat keras buat kita semua. Kadang kita sibuk mengeluh soal makanan yang kurang enak, tidur yang kurang nyenyak, atau hal-hal sepele lainnya. Tapi di atas sana, di tengah es Andes, ada orang-orang yang harus bertaruh nyawa dan harga diri cuma buat bisa melihat matahari esok hari. Jika hari ini kamu bisa makan dengan layak dan tidur di bawah atap yang hangat, bersyukurlah. Karena apa yang kamu anggap biasa saja hari ini adalah kemewahan yang sangat diinginkan oleh mereka yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Hargai hidupmu, karena hidup adalah anugerah yang sangat mahal. Lur, kalau kisah ini berhasil membuka mata kamu tentang arti perjuangan dan rasa syukur, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kita akan terus membedah kisah-kisah luar biasa yang enggak cuma menghibur, tapi juga memberi kita pelajaran hidup. Mari kita bangun komunitas yang saling menginspirasi di sini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan ingat, syukuri hidupmu hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.